Wow, shalom Bapak Ibu semuanya. Ini minggu kelima ya, bukan minggu pertama. Karena saya sendiri juga punya setting berpikir, saya kira ini minggu pertama Pastor. Tadi saya kira, jadi saya siapkan hati saya, tadi doanya juga untuk perjamuan kudus. Ternyata istri saya ngingetin, minggu kelima loh ini gitu. Tadi ternyata bahkan Pak Budi di bawah juga bilang, Pastor kok nggak pakai jas? Ini minggu kelima Pak gitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir kita belajar mengenai Roh Kudus. Bukan berarti setelah itu kita selesai, gak belajar tentang Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu selalu berhubungan, selalu kontekstual antara satu bagian dengan bagian lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tema-tema mulai dari bulan Januari sampai sekarang itu begitu luar biasa. Konteksnya jelas, garis merahnya jelas, Bapak Ibu bisa belajar banyak hal. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan, yang sebenarnya itu merupakan intisari dari ikutnya kita kepada Tuhan. Ya, ikutnya orang percaya kepada Tuhan itu intisarinya di sini. Apa yang dia lakukan setiap hari itu di sini. Bahkan semua agama-agama melakukan hal yang sama, cuman masalahnya tesnya atau rasanya di dalam kekristenan itu beda. Jauh berbeda, dan hari ini kita pelajari, dan saya berharap Bapak Ibu bisa duduk sebentar karena mungkin agak lama ya hari ini. Karena ada 6 slide gitu, mudah-mudahan saya percepat aja, saya berusaha percepat. Tapi supaya Bapak Ibu ngerti, tapi paling tidak kita belajar banyak melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan belajar mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Slide. Ya, kita akan belajar apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu. Saya tegaskan sekali lagi ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan menyembah dalam bahasa roh. Beda, bahasa roh itu tetap adalah sesuatu yang ada di dalam kekristenan dan harus Bapak Ibu alami secara spiritual. Orang Kristen kalau nggak pernah berbahasa roh dalam hidup mereka ya, bukan berarti harus berbahasa roh, enggak. Kalau dia nggak pernah berbahasa roh itu bahasanya dia dengan Tuhan. Jadi bahasa roh itu adalah bahasanya dirinya sendiri yang ngomong sama Tuhan untuk membangun diri kita. Beberapa saat yang lalu ada yang tanya, Pastor kenapa sekarang gereja enggak pernah bahasa roh ya? Bukan enggak pernah bahasa roh, kita tetap percaya ada bahasa roh itu ada. Cuman masalahnya penggunaannya mesti benar Bapak Ibu. Coba bayangkan, umpama saya dari awal khotbah sampai terakhir ngomong bahasa roh. Coba umpama, kira-kira ngerti nggak? Nggak ngerti. Makanya kenapa bahasa roh itu kita tempatkan di tempat yang benar. Bahasa roh adalah bahasa yang eksklusif Tuhan pakai untuk membangun Bapak Ibu. Jadi bahasa roh itu penting banget, penting banget. Makanya Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh di rumah silahkan. Berdoa bahkan dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan kita ngomong dalam bahasa roh. Boleh saja, saya duduk di sana itu tadi saya berbahasa roh, saya dengar Pastor Fani juga bahasa roh. Jadi nggak masalah, cuman masalahnya kalau itu diseragamkan bahwa setiap orang harus berbahasa roh. Nah ini yang jadi masalah karena tidak semua orang menerima karunia yang sama. Bagaimana dengan orang yang tidak menerima karunia bahasa roh? Gitu. Makanya kenapa di gereja ini ditempatkan lagi pada posisi yang benar. Karena tidak mau kita melenceng dari Alkitab. Kita tidak mau tersesat, hamartia, meleset dari Alkitab. Oleh karena itu bukan gereja ini nggak pernah pakai bahasa roh. Kalau Bapak Ibu datang di doa-doa, kita juga pakai bahasa roh, nggak ada masalah. Ya, di kubu-kubu doa nggak ada masalah. Tetapi bahasa roh harus kita tempatkan. Sekali lagi, bahasa roh gunanya adalah untuk membangun pribadi kita. Kalau kita berbahasa roh artinya Tuhan dan kita sedang connecting untuk membangun dengan kata-kata yang tidak terucapkan secara spiritual. Kekristenan itu tidak bisa dibangun hanya dari akal, hanya dari logika. Kekristenan itu dibangun juga dari hal spiritual. Oleh karena itulah hal-hal yang spirit, hal-hal yang istilahnya hal di luar pikiran itu juga terjadi dalam kekristenan. Dan saya percaya sampai sekarang saya percaya itu terjadi dalam hidup kekristenan. Oleh karena itulah makanya gereja kita ini pandangannya adalah pandangan yang karismatik. Betul, tetapi kita juga injili. Injili itu artinya adalah ada gardanya, ada semacam batasnya supaya kita tidak melenceng dari karismatik itu sendiri. Nah, begitu juga dengan tema hari ini tentang menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak berbicara tentang menyembah dalam bahasa roh. Jadi kalau orang berbahasa roh, kalau orang menyanyi, kalau orang memuji worship ya, ada bahasa rohnya, belum tentu itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Alkitab sendiri ketika berbicara mengenai mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran, itu sebenarnya berbicara masalah gaya hidup kita
setiap hari di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya sama berbahasa roh. Berbahasa roh silahkan, nggak ada hubungannya sama menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Baik, kita mulai melangkah satu demi satu ya Bapak Ibu. Saya akan memberitahu konteks ayat yang berbicara mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu terdapat dalam kitab Yohanes 4. Di kitab Yohanes 4 nanti kita akan baca, seharusnya kita baca ayat 1 sampai ayat 39. Tapi karena kayaknya nggak mungkin ya kita baca ini. Nanti akan saya potong-potong aja. Tapi kita paling tidak ngerti konteksnya supaya kita nggak sesat. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran itu terambil dari Yohanes 4 yang berbicara mengenai perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini dahsyat sekali. Bagian ayat ini sangat memberkati saya. Bagian ayat ini sangat luar biasa dalam hidup saya dan mengubah hidup saya secara luar biasa. Mengapa pertemuan bagian ayat ini begitu penting? Pertemuan Tuhan dengan perempuan Samaria itu begitu penting. Perhatikan Bapak Ibu, ayat itu menjelaskan, menuliskan dengan tegas ada kata Samaria di situ. Siapa Samaria? Samaria itu adalah bagian dulunya itu orang Israel di sini, merupakan bagian Israel. Suku yang bagian utara, orang-orang utara, yang ini selatan ya, Yudea, Yerusalem ada di sini, di selatan. Nah, satu saat ketika Tuhan menghukum Israel, maka Samaria ini kemudian mereka terlepas dari Yudea, dari Yahudi, dari Yerusalem. Sehingga mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Orang Yahudi nggak mau, orang Yahudi maunya orang Yahudi harus kawin sama orang Yahudi. Makanya mereka sangat mengutuki orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria darahnya campur, bukan darah orang Yahudi. Maka mereka bermusuhan. Bapak Ibu bayangkan ini saya kasih petanya ya. Ini Samaria, ini Galilea. Galilea adalah tanah kelahiran Tuhan Yesus yang ada di sini. Nah, Yesus melakukan perjalanan nih. Ya, perjalanan dari sini nih. Kalau orang Yahudi mau ke Yudea, ke Galilea atau sebaliknya, maka yang dia lakukan dia tidak pernah melewati daerah sini. Enggak pernah. Mengapa? Karena mereka terlarang untuk menginjakkan kaki di Samaria. Maka yang mereka lakukan adalah mereka nyebrang sungai Yordan ini, kemudian mereka nyebrang lagi ke sini. Jadi nyisih jalannya ini. Jalannya ini mereka menyelisih gitu, seperti ini. Mesti menyeberang 2 kali gitu, menyeberang laut 2 kali gitu. Nah, pada saat itu ya orang Samaria ini dianggap sebagai orang yang membawa dosa. Jadi mereka tidak bisa kumpul dengan orang-orang Samaria. Jangankan mereka untuk lewat, mereka itu tidak mungkin makan barengan sama orang Samaria. Karena dianggap orang Samaria bisa membawa dosa buat mereka, buat orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu mereka ini yang tadi yang mau bergaul. Itu. Yang kedua kebenarannya, yang kedua mereka punya Taurat sendiri. Mereka punya Alkitab sendiri. Ada orang dulu bilang Samaria itu bangsa kafir. Bukan. Bagi orang Samaria mereka percaya kepada Pentatuk. Apa itu Pentatuk? 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu mereka cuma percaya 5 itu. Jadi Tauratnya modelnya seperti ini. Hampir sama seperti Tauratnya orang Yahudi. Cuman ini lebih tipis. Gitu. Kenapa mereka tidak percaya kitab Yosua sampai ke kitab Maleaki? Karena kitab Yosua sama Maleaki itu dianggap sangat Yudanisme sekali. Sangat Yahudi sekali. Jadi mereka tidak mau pakai ayat itu. Mereka hanya mau pakai 5 ayat. Yang ketiga, kebenaran ketiga. Nah ini yang penting nih. Kita akan berhubungan nanti dengan ini. Mereka membangun tempat penyembahan sendiri. Bait Allahnya nggak mau dicampur. Karena terkait dengan bagian yang pertama ini mereka membangun bait Allah sendiri nih. Di gunung namanya Gunung Gerizim, tempatnya di sini. Ya. Gunung Gerizim mereka membangun tempat penyembahan sendiri. Temple of God sendiri. Mereka bangun nih. Tabut perjanjiannya bikin sendiri. Pokoknya semuanya bikin sendiri lah. Nah jadi orang Samaria dan orang Yahudi sudah terpisah lama sekali. Makanya ketika bagian dari ayat ini muncul, ini adalah bagian yang hari ini mesti perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kekristenan itu hampir sama seperti orang Samaria karena kita juga bukan orang Yahudi. Kita orang non-Yahudi atau kalau orang Yahudi memandang ini. Kita ini dianggap bangsa kafir, dianggap bangsa goyim. Sudah tidak mungkin masuk surga itu kata orang Yahudi. Tapi di mata Tuhan tidak kayak gitu. Inilah yang mengubah peta pujian, penyembahan, dan doa orang-orang non-Yahudi.
Di dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 nanti Bapak Ibu baca ya lengkapnya. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu baca ayat yang ke-24 dulu. Ini supaya landasannya benar dulu ya. Kalau landasannya benar saya ngomongnya ke atasnya jauh lebih mudah. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa Allah itu roh. Roh itu berarti sesuatu yang tidak mudah bisa dijangkau oleh indera kita. Roh itu adalah sesuatu yang supranatural. Oleh karena itulah kalau kita mau menyembah Allah, maka yang kita lakukan jangan melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan hal yang fisik. Orang Yahudi, orang Samaria sama, dua-duanya sama. Mereka perlu pergi ke bait Allah, perlu melakukan pembasuhan, kemudian mereka harus duduk di tanah, di pelataran. Bagi orang-orang imam, bagi para imam mereka masuk ke ruang kudus, bagi imam besar mereka ruang maha kudus. Dan mereka melakukan ritual di sana, itu orang Yahudi. Orang Samaria hampir sama, cuman bedanya adalah orang Samaria, ya, nih di bukit penyembahannya tadi, orang Samaria di sini, mereka juga mencampurkan sedikit juga dengan kepercayaan bangsa-bangsa yang lain, tuan-tuannya bangsa yang lain. Padahal sama penyembahan mereka kepada Yahweh, Elohim Yahweh. Tapi mereka masih campur. Mereka juga percaya juga kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar mereka pada saat itu. Maka ayat yang bagian 24 itu penting menjadi dasar kepada Bapak Ibu semuanya. Menyembah dalam roh itu artinya kita harus tahu bahwa Allah kita itu roh. Oleh karena itulah penyembahannya harus dalam roh. Supranatural. Tidak bisa kita melakukan penyembahan dengan gaya fisik. Dengan gaya ritual. Oleh karena itulah Bapak Ibu di gereja ini Bapak Ibu dibebaskan mau nyembah Tuhan pakai angkat tangan, mau berlutut, silahkan. Yang paling penting penyembahan itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Hidup kita dulu yang harus penyembahan. Gitu. Oleh karena itulah di bagian yang paling penting ini, Bapak Ibu perlu tahu bahwa sebenarnya penyembahan tidak bisa diliturgikan. Oh harus pakai bahasa roh, oh harus sekian jam, harus sekian menit. Harus jam 12, enggak ada hubungannya. Maka ketika menyembah Allah yang paling penting adalah, yang paling penting karena Allah itu roh. Maka roh si penyembah itu menjadi bagian yang paling penting di dalam kehidupan penyembah. Jadi kalau rohnya si penyembah itu sendiri enggak beres, dia enggak akan pernah bisa melakukan hal supranatural penyembahan kepada Allah yang adalah roh. Sampai di sini nangkep Bapak Ibu ya. Nah, penyembahan dalam roh itu tidak berdiri sendiri. Alkitab kita menulis menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Saya pernah memberitahu kepada Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus datang. Orang yang percaya kepada dia, Yesus mengatakan seperti ini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ada 3 hal itu. Nah kenapa Tuhan bilang seperti itu? Itu adalah poin-poin penting bagi kekristenan, bagi Bapak Ibu semuanya. Bahwa ketika kita percaya Tuhan bukan hanya memilih jalan yang benar saja, tetapi kita harus berjalan. Jalan dalam kebenarannya Tuhan. Ingat kebenaran dan kebaikan itu beda jauh. It's so total different. Kalau kebaikan itu bagi orang lain mungkin baik. Oh kalau datang ke gereja itu baik. Tetapi masalahnya, motivasi hatinya apa? Datang ke gereja. Cari bisnis, cari teman bisnis, bangun connecting dengan orang lain, bangun connecting dengan orang-orang yang kaya. Oh itu jelas-jelas salah besar. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, yang perlu kita lakukan, yang perlu Bapak Ibu tahu adalah kita beribadah di sana. Oleh karena itulah gereja ini mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya menyembah dalam roh dan kebenaran itu mesti dibawa. Kita bukan ketika kita sampai di gereja, tetapi ketika kita dari rumah sudah membawa kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu sudah harus memiliki konsep kebenaran yang benar-benar benar. Oleh karena itulah kalau orang bilang gereja semuanya sama, yang penting nyembah Tuhan Yesus, belum tentu. Karena tidak semua gereja ngajarin kebenaran yang benar. Oleh karena itulah pentingnya Bapak Ibu diberikan hikmat untuk memutuskan mana yang sehat untuk rohku, mana yang tidak sehat untuk rohku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bagian sehat dan tidak sehat ini penting.
Kesehatan roh kita itu bergantung kepada apa yang kita konsumsi. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita itu kalau mau sehat ya konsumsinya sayur, buah gitu ya, boleh daging-daging, tapi jangan lemak, jangan tiap hari bebek, tiap hari babi, tiap hari jeroan, babat. Terus kemudian setelah kita mau makan itu ditumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kolesterol, keluar. Bisa Bapak Ibu, percayalah darah Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit, betul? Tapi darah tinggi, sampean kontrol dewi. Ya iyalah, nanti Tuhan disuruh menurunkan darah tinggi, tapi kita makan ngawur, nggak bisa. Nah begitu juga dengan roh kita. Bapak Ibu harus memastikan bahwa yang kita konsumsi ini adalah kebenaran yang benar-benar benar. Bukan kebenaran yang membawa kita semakin hari supaya kita semakin serupa dengan dunia. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan dunia. Gak enak, I know it. Gak enak, bertentangan dengan dunia gak enak. Emang enak kalau di dunia itu kan ya, biasanya kalau dikejar-kejar pinjol itu kan sembunyi. Paling enak kan sembunyi, delik, habis itu dikejar debt collector itu ya sembunyi. Habis itu tidak menampakkan diri, di telepon gak diangkat, kan gitu kan. Dunia mengatakan kalau ada kesempatan untuk tidak bayar utang, ya gak usah bayar utang. Tapi kan firman Tuhan tidak bisa kayak gitu, kebenaran Tuhan gak bisa seperti itu. Ya namanya utang ya sampean urusi sendiri. Itu harus dibayar, iya. Saudara harus berani belajar nyicil bayar. Kalau enggak ya jangan utang, makanya kalau ada sampai doa pengurapan utang itu kan jelas sebuah kesalahan. Oke, next ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang paling penting adalah kita harus menyembah di dalam roh, batin kita, spirit kita itu mesti connecting dengan Tuhan lebih dulu. Nah setelah itu bukan hanya connecting tapi kita mulai berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu tidak bisa seperti ini. Ke gereja cuma Natal, cuma Paskah tok. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Namanya Kristen CEO. Christmas Easter only. Tekone mek Natal ambek Paskah. Perhatikan di gereja ini. Gereja ini kalau Natalan. Natal kemarin berapa Bu Beni yang datang Bu? 500 ya? 500 Bapak Ibu. Terus nek ibadah ini kira-kira ono gak 500? 200 saya sudah, puji Tuhan kita syukur, haleluya Pak Kris itu. Terus yang 300 kemarin kemana? Bu, itu Kristen CEO maybe. Ya, CEO, Christmas Easter only. Habis itu kok Paskah teko mana? 500 mana? Nanti susut lagi. Kenapa Natal sama Paskah mereka suka datang? Karena nek Natal oleh konsumsi. Nanti doakan kita bisa ngasih tanggalan. Kalau Paskah dapat telur oleh ayat. Kalau ke gereja kita hanya model seperti ini, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Bapak Ibu dengar baik-baik. Siapapun yang menyampaikan firman di tempat ini, itu adalah cara Tuhan untuk menanamkan kebenaran ke dalam hidup Bapak Ibu. Gak peduli ngomongnya mau lucu, mau gak lucu. Emang firman lucu itu menarik, itu enggak. Saudara kira kita itu stand up komedi. Kan enggak. Setiap yang menyampaikan firman di tempat ini, dengar, itu adalah kebenaran buat Bapak Ibu semuanya. Saya ini cuma menyampaikan, Pastor Fani menyampaikan, siapapun yang menyampaikan di sini, hanya menyampaikan. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi mesti Bapak Ibu mesti belajar untuk setia dengan kebenaran itu. Nah, bagian yang paling penting di bagian ayat 22. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kamu menyembah ya apa yang tidak kamu kenal. Ini kata Tuhan Yesus kepada sang wanita atau perempuan Samaria. Dia ngomong kayak gini Tuhan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang pertama, untuk orang Samaria seperti ini Yesus gak kompromi. Yang dia lakukan penyembahan bukan di gunung Gerisimnya. Tetapi yang mereka lakukan ketika mencampur adukkan antara Tuhan dengan kebenaran-kebenaran dewa-dewa yang lain, ilah-ilah yang lain. Bulan yang lalu kita belajar tentang ini, tentang Allah, tentang Tuhan. Maka itu dianggap sebagai ketidakbenaran. Perhatikan Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sudah ke gereja, kalau Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah menyembah Tuhan, jangan pernah kembali kepada roh nenek moyang lagi. Ya, saya perhatikan ada beberapa kumpulan orang yang masih kalau pulang ke desanya, masih menjalankan ritual-ritual tradisi dari nenek moyang. Bahkan kalau nggak menjalankan ketakutan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diangkat anak oleh Tuhan, Bapak Ibu itu bukan hanya menjadi orang Kristen. Bukan hanya menjadi orang yang pakai kalung salib. Enggak, tetapi Bapak Ibu itu menjadi duta-duta kerajaan Allah. Katakan amin. Nah setelah menjadi duta kerajaan Allah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pasti akan melindungi Bapak Ibu. Enggak usah khawatir. Oh kalau aku enggak nyembah roh nenek moyang nanti aku dibikin melarat pastor. Enggak bisa. Yang memberkati itu Tuhan, yang melindungi Tuhan. Bapak Ibu duta-duta kerajaan, mana pernah ada duta kerajaan dibiarkan keleleran, sampai kelaparan, gak makan, kan gak mungkin. Tuhan pasti akan melindungi, yes, karena dia duta kerajaan Allah. Oleh karena itulah pastikan Bapak Ibu ketika menjadi orang Kristen, bukan hanya orang Kristen yang hidupnya dengan cara agamawi. Datang ke gereja, tepuk tangan, gereja selesai pulang, enggak. Tetapi Bapak Ibu harus mendapatkan kebenaran dalam hidup Bapak Ibu. Pakai kebenaran itu. Gitu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan Tuhan Yesus menulis ini, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kayaknya ini begitu rasis ya, kayaknya bangsa Yahudi adalah bangsa yang hebat. Oh bukan. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya itu datang lewat bangsa Yahudi. Kenapa? Bangsa Yahudi dipilih oleh Tuhan memang. Kalau Bapak Ibu tahu kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, kita menggunakan bahasa-bahasa Ibrani itu kedalamannya luar biasa. Yang tidak akan mungkin ditemukan di bahasa yang lain. Oleh karena itulah eksklusif Tuhan memilih bangsa Yahudi. Terus kemudian bangsa Yahudi kemudian diselamatkan gitu, dipilih untuk diselamatkan. No, bangsa Yahudi dipilih untuk melahirkan Mesias, melahirkan utusan Allah. Jadi permasalahan pilihan itu bukan dipilih untuk kemudian nanti selamat. Enggak, keselamatan itu Bapak Ibu merupakan proses panjang. Nanti bagian terakhir Bapak Ibu akan belajar. Ya, bukan terus kemudian kita setelah dipilih enak gak ngapa-ngapain. Pokoknya yang penting ujung-ujungnya ntar selamat. Enggak gitu. Akan ada proses yang mesti kita alami. Nah ketika Tuhan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebenarnya dia sedang ngomong. Yang kalian anut sekarang ini orang Samaria. Itu mesti direvisi gitu. Kalian mesti harus tahu bahwa Alkitab tidak cukup menggunakan 5 kitab pertama tadi. Kejadian Keluaran itu orang Samaria kan pakai itu. Pakailah Taurat itu secara lengkap. Waktu itu ya belum ada perjanjian baru. Gitu. Baca semuanya secara lengkap. Gitu. Kira-kira Tuhan seperti itu. Nah, yang paling penting, penting semuanya Pak Suri. Ya memang ayat itu penting semuanya. Jadinya kayak gini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekitar abad pertama Bapak Ibu. Yohanes itu, kitab Yohanes itu tahun 90 kira-kira. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ini. Pada saat itu sudah mulai ada sekarang ini. Bahwa perhatikan. Penyembah-penyembah. Tuhan berkata penyembah-penyembah itu artinya siapa? Kita. Yang paling penting yang Tuhan sedang reformasi di hidupnya orang Samaria dan di kita tentunya di ayat ini adalah Bapak Ibu. Bukan keadaan. Tuhan Yesus datang untuk mengubah kita semuanya. Tuhan Yesus datang untuk mengubah perilaku kita semuanya. Jangan pernah berharap keadaan berubah kalau Bapak Ibu gak pernah berubah. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu berharganya luar biasa. Pengalaman dibenci orang, pengalaman dijatuhkan sama orang, bahkan pengalaman gak punya duit. Pengalaman apapun yang Bapak Ibu alami itu Tuhan pakai untuk mendewasakan Bapak Ibu, untuk membuat Bapak Ibu itu menjadi orang-orang yang penyembah-penyembah. Makanya Tuhan dealnya sama Bapak Ibu. Tuhan dealnya sama masing-masing dari antara kita. Pastor, gerejanya kok gak penuh dengan kekeluargaan. Bapak Ibu dulu yang berubah. Baru setelah itu kita bisa melihat kebaikan Tuhan di gereja yang gak penuh kekeluargaan yang kata kita tadi. Tuhan mengajar kita untuk belajar rendah hati. Pastor, gerejanya kok gak duit-duit. Tuhan sedang mengajar kita untuk berharap sama Tuhan. Itu Bapak Ibu, haleluya ya.
Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Bapak Ibu, bagian yang paling penting itu adalah kata penyembah dan penyembahan. Penyembah dan penyembahan itu di kitab Perjanjian Baru menggunakan kata proskuneo. Dan ini sama dengan kata sakah. Di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata sakah. Jadi proskuneo sama sakah sama. Artinya kalau Bapak Ibu tahu adalah tunduk total kepada Tuhan. Jadi di akhir zaman ya, pada saat waktu itu sudah ditulis ya, sudah mulai ada sampai sekarang. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran itu hatinya harus tunduk kepada Tuhan. Dia harus tunduk. Tunduk itu artinya apa sih? Tunduk itu bukan bicara masalah kita sikap hati kita seperti ini. Sekali lagi ya, Allah itu roh. Jadi bukan karena sikap hati kita tunduk seperti ini, kemudian kita sudah dianggap menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan. Tetapi yang tunduk adalah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Proskuneo atau sakah itu bukan hanya bicara masalah kita nyembah pakai tarian. Kita kemudian nyembah dengan berlutut. Enggak. Tetapi mulai dari hati Bapak Ibu dulu. Belajar tunduk. Nah, orang tunduk itu tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Tidak pernah ngangkat kepalanya. Tidak pernah merasa dirinya paling benar. Makanya kenapa orang Samaria itu bagian pertama tadi, perempuan Samaria. Sama Tuhan diajar kebenaran itu supaya dia tidak menggunakan kebenarannya sendiri. Gitu. Ya, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, bagian yang paling biru. Itu dahsyat banget, haleluya. Kita baca sama-sama ya yang bagian biru ini. Nah, ini. Yuk, 2, 3. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Bapak Ibu. Menyembah dalam roh, menyembah dari hati kita, menyembah dari hidup kita. Itu bukan hanya sebuah kewajiban. Tetapi Allah menghendaki seperti itu. Allah menginginkan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang masih berdoa ritual, hanya datang ke gereja karena kewajiban. Oh, papanya datang makanya dia datang. Oh, temennya datang dia datang. Oh, karena mencari sesuatu tujuan motivasi yang lain. Saya mau kasih tahu. Lebih baik gak usah ke gereja. Benar. Karena Allah hanya mencari dan menghendaki penyembah-penyembah yang mau menyembah roh dan kebenaran. Menggunakan roh dan kebenaran. Gitu. Nah, baru dikatakan di ayat itu Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh, masih ada sekian menit. Bagian paling penting di dalam ayat ini saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di Yohanes 4. Tapi kita nggak usah baca satu-satu, saya akan mulai highlight beberapa hal yang sangat penting. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu bisa buka di ayatnya masing-masing. Kita nggak hanya lihat ini supaya nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca lengkap semuanya. Coba bagian pertama lihat nih, bagian ayat yang keempat ini dahsyat. Ia ini Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hanya untuk seorang perempuan yang berdosa, hanya untuk orang yang tidak diperhitungkan oleh suku dan sebangsanya. Tuhan Yesus mengharuskan dirinya untuk datang. Wow, luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya itu bikin nangis Bapak Ibu. Kita baru tahu siapa perempuan Samaria ini. Ya. Kita baca ayat yang kelima ya Bapak Ibu, bawa Alkitabnya kan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul berapa Bapak Ibu? 12. Yesus letih badannya karena jalan, memang Yesus manusia. Kan Yesus Tuhan pastor? Enggak, Yesus juga di dalam dirinya ada manusia 100%. Ketika dia melakukan perjalanan, dia mengharuskan dirinya datang ke kota Samaria. Hanya untuk perempuan yang datang menimba air jam 12 siang. Tradisi orang Ibrani Bapak Ibu, orang Israel dan orang Samaria, mereka akan menimba air pagi-pagi hari berkelompok. Perempuan-perempuan itu berkelompok, mereka berkelompok nimba air.
Pagi, kalau nggak pagi ya sore, karena matahari nggak mungkin bersinar secara terik, karena itu memang di daerah Timur Tengah. Tapi wanita ini pukul 12 datang ke sumur itu, yang jelas-jelas tidak ada orang menimba air di situ. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Karena perempuan ini orang berdosa. Dia tidak terlalu pede untuk ketemu dengan banyak orang. Dia orangnya pendiam, dia orangnya juga tidak berani ketemu karena ada dosa banyak di dalam dirinya. Dia siang-siang hari datang. Harapannya dia nggak ketemu sama orang di sumur itu. Dia nimba selesai pulang. Tapi kali itu, glory. Yesus datang untuk dia, orang-orang seperti ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan sekarang ini, sampai datang di tempat ini. Engkau bukan orang biasa. Bapak Ibu itu bukan orang biasa, bukan cuma orang Kristen numpang Kristen di gereja City Blessing. No, Bapak Ibu itu orang pilihannya Tuhan. Makanya kalau orang pilihannya Tuhan, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak melihat masalah Bapak Ibu. Jangan pikir bahwa ketika kita sakit, masih sakit sampai sekarang sakit pastor, gak sembuh-sembuh. Jangan pikir Tuhan gak peduli sama kita. Justru ketika Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi yang tidak nyaman. Disitulah sebenarnya Tuhan mendidik kita untuk bergantungnya sama Tuhan. Masalahnya enggak banyak kekristenan yang kayak gini Pak. Kekristenan itu taunya ikut Tuhan itu pasti beres kabeh. Segalanya pasti beres semuanya, baik untuk aku. Enggak ada kekristenan yang seperti itu. Percayalah bahwa kekristenan itu pasti akan membuat Bapak Ibu itu benar-benar dididik oleh Tuhan melalui segala macam peristiwa. Dan yang itu Tuhan lakukan kepada perempuan Samaria yang sebenarnya tidak terlalu berharga ini. Dia sampai jam 12, kemudian jam 12 dia ada di situ. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Yesus letih Bapak Ibu, tapi Yesus mau meluangkan waktu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tuhan Yesus gak kenal perempuan ini, dia sedang membuka percakapan. Kasih aku minum. Kira-kira Tuhan Yesus butuh minum gak? Sebenarnya enggak. Kita baca lanjutannya ya. Asik ini. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Aneh sekali bagi saya murid Yesus yang jumlahnya 12, satu pun gak ada yang nungguin Yesus di situ. Aneh gak sih? Ya aneh lah. 12 muridnya semuanya Tuhan Yesus suruh beli makanan ke kota semuanya. Coba bayangkan kalau di situ mama yang beli makanan cuma Andreas atau Rasul Petrus. Atau Petrus. Ada 11 orang cowok di sumur itu. Maka dari jauh si perempuan Samaria akan melihat, waduh banyak cowok. Apalagi orang Yahudi kelihatan dari bajunya kan. Loh orang Yahudi. Maka dia yang lakukan apa? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Seberapa banyak seringkali kita gak mau datang di komunitas gereja ibadah yang mendewasakan Bapak Ibu. Hanya karena ada seseorang yang kita gak suka di tempat itu. Gak suka aku di situ. Ada orang itu tuh. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Perempuan Samaria ini ya sama Tuhan diperhatikan luar biasa. Sampai murid-muridnya itu disuruh pergi supaya menemui orang ini. Sebenarnya kalau perempuan ini orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak perlu melakukan itu. Tapi karena dia orang Samaria, orang kafir. Maka Tuhan melakukan hal yang luar biasa itu. Bapak Ibu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran. Kalau Bapak Ibu masih ngerti kebenaran, sudah ngerti kebenaran, sudah belajar kebenaran. Tapi kita datang ke gereja, datang ke komunitas gereja itu hanya karena melihat orang itu ada di sana atau tidak. Cilaka kita. Kita tidak pernah mau diajar untuk menjadi orang yang merendahkan hati. Gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus menulis, Yohanes menulis ini, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, itu artinya ada kesengajaan Tuhan Yesus untuk menunggu wanita ini. Dan dia mau temui secara pribadi. Kekristenan itu harus pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kekristenan itu harus pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah keadaan di mana
kerajaan surga benar-benar kita alami di bumi ini. Ketika kita tidak pernah merasakan kerajaan surga di bumi ini, artinya kita tidak pernah ketemu sama Tuhan. Perjumpaan kita nggak pernah ketemu sama Tuhan. Kita ke gereja hanya cuma nyanyi, kita ke gereja hanya cuma datang. Tetapi tidak pernah mengubah hidup kita, nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahaya kekristenan seperti ini, Pak. Biasanya ngalami seperti ini adalah orang-orang yang merasa dirinya udah paling benar. Makanya kenapa orang Samaria ini sama Tuhan Yesus diajar rendah hati lebih dulu, diajar kebenaran lebih dulu. Diomongi bahwa sebenarnya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Supaya ngajar dia rendah hati. Gitu. Lanjut. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Dikasih tanda kurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan yang paling penting, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu perhatikan ya, ada satu kata yang luar biasa, yaitu kata tahu ini. Kata tahu ini bahasa Yunaninya persis seperti kata ini. Sebentar. Kata itu persis seperti kata ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata tahu ini persis menggunakan kata Yunani yang sama. Nah, yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak ada cara lain, yang penting Bapak Ibu harus mengenal Tuhan. Kekristenan itu bukan sebuah agama. Tetapi pengenalan paling penting. Makanya kenapa Tuhan minta supaya mereka, supaya perempuan ini, ya, supaya ngerti kebenaran itu karena dasarnya seperti ini. Makanya ke gereja, datang di sel, dan lain sebagainya itu ngajar kita untuk semakin tahu akan Tuhan. Itu kebenaran yang kita harus anut. Yang paling penting, yang ketika Tuhan ngomong sama perempuan ini, kalau kamu tahu, kalau kamu ngerti, kalau kamu benar-benar mengenal karunia Allah, kamu akan berkata, nih, beri aku minum, engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini Tuhan sudah mulai ngomong air hidup. Sudah bukan ngomong air minum lagi. Dari sesuatu yang fisik menjadi sesuatu yang rohani. Tuhan sudah mulai mengarahkan kepada sesuatu yang rohani ya Bapak Ibu. Nah, yang keren ini jawaban perempuan ini. Bapak Ibu bisa baca di ayatnya masing-masing ya. Saya nggak cantumin di sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Di manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan ini sudah menggunakan kata air hidup, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam alam berpikirnya dia, di dalam cara berpikirnya dia pikir namanya air itu fisik. Air itu ya yang ditimba, itu. Yang bisa ditimba, kamu nggak bawa timba, mana mungkin kamu bisa nyeburin air ke situ, ngambil air dari situ, nggak mungkin. Perhatikan Bapak Ibu, kekristenan itu kalau masih hanya hanya memiliki sasaran hanya hal-hal yang fisik, tidak akan pernah menemukan menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak akan pernah menemukan berkat abadi buat dia. Dia sampai seperti itu, dia ngomong kayak gitu. Tuhan, kamu nggak punya, bahkan di ayat ini diteruskan nih. Yang luar, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Coba ngeri enggak Tuhan Yesus dengar orang ngomong kayak gitu. Sudah dikasih tahu ternyata dia masih kepada hal fisik saja. Bapak Ibu, di gereja ini Bapak Ibu enggak diajar untuk menerima hal yang fisik, walaupun hal yang fisik itu memang diterima oleh orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang pilihan Tuhan adalah duta-duta kerajaan Allah. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang-orang benar itu ditinggalkan sampai kekurangan, enggak mungkin. Tapi kalaupun Bapak Ibu ngalami kekurangan sekarang ini, coba perhatikan baik-baik. Tuhan mau ngajar apa dalam hidup kita? Itu. Jangan buru-buru nyalain Tuhan. Tuhan, aku udah melayani, aku udah ke gereja, aku udah berdoa. Kok aku masih kekurangan juga? Kok masih aku enggak sembuh juga? Kok aku masih ngalami masalah ini? Nah, ini masih di hal fisik. Maka ketika itu Tuhan langsung ngomong di sini. Ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Yesus jelas mengajar hal yang fisiknya. Kalau kamu minum air ini lu haus lagi gitu.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, menjadi sebuah hal yang luar biasa kalau Bapak Ibu sudah nemu Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu sudah nemu Tuhan Yesus dalam hati kita, nggak usah khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini. Nggak usah khawatir kita nggak bisa makan. Nggak usah khawatir kita nggak bisa sembuh dari sakit. Nggak usah khawatir kita jadi miskin. Nggak usah khawatir karena harta benda di dunia ini sementara sifatnya. Bagi Bapak Ibu, Tuhan sediakan harta abadi yang luar biasa. Yang akan kita pakai nanti setelah kita selesai di dunia ini. Dan itu Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Artinya saya bukan enggak ngomong saya enggak usah kerja, sudah enggak usah ngapa-ngapain, ya udah melayani Tuhan, bukan. Bukan, saya enggak ngomong seperti itu. Saya sedang mau ngomong fokus hidup kita. Sudah tidak lagi kepada hal yang fisik sekarang ini. Kejar sesuatu yang kekal tapi hal yang fisik kerjakan dengan benar. Kalau kita kerja enggak usah pakai cara-cara bohongin orang. Barangnya palsu kita bilang asli. Barangnya jelek kita bilang baik. Gak perlu kita ngomong apa adanya. Tapi bukan berarti sampean kulak 100 ngedoli 100. Boncos. Ya tetap 100 ya 150 enggak apa-apa. Itu merupakan bagian keuntungan yang mesti Bapak Ibu dapatkan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Untuk bisa memberkati pelayanan Tuhan. Tapi tidak pakai acara menipu. Ketika Bapak Ibu dipercaya menjadi RT umpama, menjadi Pak RW, menjadi tokoh-tokoh, jangan pernah menggunakan cara-cara yang orang lain lakukan. Korupsi waktu dan lain sebagainya. Enggak usah pakai cara seperti itu. Lakukan dengan nilai-nilai kekristenan yang benar. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang siswa, mahasiswa, mulai atur mulut kita. Jangan sama dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain itu kalau panggil nama onok mesoe. Terakhir itu mesti onok mesoe ya kan. Di Surabaya kan gitu. Panggil nama. Ya apa kabare? Jebret gitu kan. Saya enggak berani meso di sini wong khotbah ini. Tapi Bapak Ibu mesti berubah, semakin berubah. Kalau orang tetangga kita ya, mobilnya parkir di depan rumah kita. Kalau orang yang lain langsung 4 bannya digembosi semua. Bapak Ibu enggak usah melakukan hal seperti itu, tinggal ngomong baik-baik. Bisa nangkep di sini? Nah, oleh karena itulah yang paling penting ya, yang paling penting kalau orang sudah menerima, di sini ya. Kalau orang itu sudah menerima kebenaran itu maka dia tidak akan pernah haus lagi. Loh pastor, kan aku nanti rugi. Kalau aku selalu gak ngebosi banyak orang, itu nanti orangnya tuman gitu kan. Orangnya nanti kelakuannya nanti gak akan berubah. Siapa yang bilang gak berubah Bapak Ibu? Saudara tegur baik-baik lebih berubah daripada kita ngajak berantem. Karena ngajak berantem nanti eskalasinya tambah semakin naik. Itu belajar untuk mulai bentuk karakter kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dan itu harus real kita lakukan. Nyata kita lakukan. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu. Ayat yang luar biasa. Tuhan munculkan. Karena dua bleknya wanita ini bolak-balik itu melari ke hal yang fisik. Maka Tuhan langsung tanya ke hal yang paling mendasar dalam hidupnya. Dan saya harap kita nggak akan sampai ke sini. Tuhan Yesus nggak ngerjain sampai ke sini ya. Tuhan Yesus ngomong gini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kita sudah tahu ceritanya, ya. Kita sudah ngerti ceritanya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus dibongkar lagi sama Yesus. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik ya. Tadi kenapa alasannya orang itu datang jam 12 siang? Karena rupanya suaminya tidak jelas. Dosanya itu begitu luar biasa sampai dia malu dan gak berani muncul. Dan ternyata ini dosanya. Tuhan Yesus bongkar.
Ketika dia berkelit kepada hal-hal yang fisik, maka Tuhan Yesus sedang ngejar dia sambil berkata seperti itu. Sebab engkau ya sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, jeder gitu kayak ngantem gitu ya. Tapi luar biasanya sisi positifnya perempuan ini mau ngaku. Dia mulai membuka hatinya untuk Tuhan, membuka dirinya untuk Tuhan. Ya sudah Tuhan, 5 suamiku. Itu. Dan yang sekarang bukan suaminya. Baru setelah itu kata perempuan itu. Kata perempuan ini ayat yang ke-19 enggak ada di sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Loh kok nabi itu pastor? Ingat Bapak Ibu ini orang Samaria, bukan orang Yahudi ya. Orang Samaria, jadi dia pasti enggak ngerti Yesus itu Mesias. Dia tahu Mesias, ia tahu dari 5 kitab. Tapi dia enggak pernah memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus. Jadi akhirnya dari nabi. Ingat ya bagian pertama dia tadi berkata Tuhan. Ini bagian mana tadi ya? Bagian mana tuh yang dia berkata Tuhan? Jadi di awal perempuan ini ya ini ayat yang ke-15. Kata perempuan itu, Tuhan berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Pertama dia ngomong Tuhan, sebenarnya kata Tuhan ini agak sedikit salah. Karena harusnya kata Tuhan, ya, kata dari kata kurios. Tuhan gitu. Tapi bagian yang luar biasa pengakuannya dia adalah ketika perempuan itu kepadanya ayat yang ke-19. Tuhan nyata sekarang padaku, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Sudah ada peningkatan, lumayan. Nah, dan di sini ada sebuah pengakuan yang luar biasa. Nenek moyang kami, enggak ada di situ ya. Ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini masih ngeyel juga nih perempuan ini. Sudah tahu, dikasih tahu ini apa masalah pribadinya, dia akhirnya belok ke masalah teologis. Gitu. Nenek moyang kami nyembah di gunung Gerizim, kamu nyembah di Yerusalem. Nah, baru Tuhan Yesus ngomong ayat tadi. Tapi hari ini saya mau, karena waktunya gak cukup Bapak Ibu ya. Saya mau langsung ke ayat 29. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, ini impactnya ya. Setelah dia pada saat itu percaya pada Tuhan Yesus Kristus, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Impactnya adalah, dan karena banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi, bentar saya baca aja dari sini. Supaya gak bolak-balik. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Bapak Ibu setelah itu apa yang dia lakukan? Dia pulang kembali ke daerahnya, ke kampungnya. Dia ngomong tentang Tuhan Yesus. Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu ngomong segala sesuatu yang dia buat. Ingat ya, Yesus tidak pernah ketemu wanita ini karena dia perempuan Samaria. Tetapi Yesus tahu di dalam kehidupannya dia, dosa-dosanya dia tahu. Dan kemudian dia cerita dan percaya bahwa dia adalah nabi dan dia ngomong kepada banyak orang. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya, ayat yang ke-39. Karena perkataan-perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku sesuatu yang telah perbuat. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan ayat terakhir 41. Dan lebih banyak orang yang menjadi percaya karena perkataan-perkataannya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Menyembah dalam Allah dalam roh dan kebenaran. Itu bukan cuma penyembahan fisik, kita berdoa seperti ini. Angkat tangan, nyanyi lagu pujian. Tetapi kehidupan Bapak Ibu lah yang menyembah. Spirit kita harus seirama dengan Tuhan. Semakin seirama dengan Tuhan karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setelah itu kelakuan hidup kita berubah. Cara ngomong kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang membuat ketika kita cerita tentang Yesus. Ingat ya, perempuan ini dulu bukan orang baik-baik. Tetapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus yang tahu banyak masalahnya. Artinya dia cerita juga kepada masalahnya kepada banyak orang itu. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah hidupnya. Dia bukan hanya menjadi orang yang diubah
menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus, tapi juga mendatangkan banyak orang. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu itu adalah kesaksian yang luar biasa. Pastor Fani beberapa saat yang lalu berkata, kehidupan kita seperti amplop yang terbuka. Tuh. Sekarang kehidupan Bapak Ibu harus jadi amplop yang terbuka. Surat-surat yang terbuka. Yang bisa dibaca orang, yang bisa dilihat kebenarannya, dan orang lain melihat. Orang seperti ini, pasti gak mungkin Tuhannya salah. Bagian terakhir Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bisa berproses untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, kenali Allah yang benar. Jangan pernah membuat Allah yang Bapak Ibu sembah di sini dan yang Bapak Ibu sembah di rumah itu beda. Proskuneo, tunduk, artinya kita tunduk dan kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya harus semakin diubah untuk memberi nilai tinggi bukan kepada duit, bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Proskuneo, sakah. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberi nilai tinggi kepada Tuhan? Jangan-jangan nilai tinggi kita kepada duit. Kita nggak ke gereja nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya duit nelongsone itu. Luar biasa. Setelah itu, apa yang kita lakukan supaya kita bisa berdoa di dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran? Perhatikan, pastikan bahwa roh kita, spirit kita semakin seirama dengan Tuhan. Dan kebenaran itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Biasakan untuk melakukan sesuatu yang benar. Biasakan untuk bekerja secara benar. Biasakan untuk ngomong secara benar. Ketika kita mengenal Allah yang benar, Tuhan akan mengubah kita untuk semakin memiliki proskuneo pada Tuhan. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Dan itu disempurnakan dengan cara membuat roh kita seirama dengan Tuhan. Dan kita mulai belajar kebenaran. Dan yang paling penting Bapak Ibu. Kedua hal ini, termasuk di sini sebenarnya ya. Termasuk di sini karena ini pintu masuknya. Adalah bagaimana caranya kita membangun culture kerajaan surga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Kita itu sekarang sama Tuhan sedang dilatih untuk memiliki culture kerajaan surga. Karena kehidupan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang dipilih harus pernah merasakan kondisi di surga yang sama dengan yang di bumi. Kalau kita nggak pernah merasakan, nggak pernah tahu culture-nya Tuhan, kita suka sakit hati sama orang, kita nggak mau mengampuni, saudara nggak akan pernah hidup dalam culture-nya Tuhan. Culture-nya Tuhan akan membuat kita semakin lama, semakin sesuai dengan karakter Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Itu dibangun dari pengenalan yang berupa proses sampai kita serupa dengan Kristus. Dan itu membuat kita Bapak Ibu, dengar baik-baik, seperti seolah-olah daging kita dikerat sedikit demi sedikit. Sakit, yes. Tapi nanti akan membawa kemuliaan yang luar biasa buat Bapak Ibu. Kata mahkota ya, kita akan menerima mahkota, itu modelnya seperti ini mahkotanya. Bukan mahkota yang princess, tapi mahkota yang seperti ini, namanya Stefano. Mahkota itu Stefano namanya. Stefano itu adalah mahkota yang biasanya dulu di zaman Yunani Romawi itu diberikan kepada orang-orang yang dipercaya untuk memiliki otoritas terhadap sebuah daerah. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Kekristenan bukan cuma agama supaya kita jadi baik, tambah baik, no. Kekristenan itu mempersiapkan Bapak Ibu semuanya sejak sekarang, ya, untuk memiliki culture kerajaan Allah. Saudara miliki, saudara rasakan, saudara bisa alami dalam hidup, saudara bisa ketemu dalam hidup. Kerajaan surga itu seperti yang Bapak Ibu rasakan. Jadi kalau kekristenan Bapak Ibu itu amburadul, gak karu-karuan, gak datang di gereja suka-suka sendiri. Ya, duitnya banyak sih, iya. Tapi keluarga juga hancur-hancuran, gak karu-karuan. Saudara gak akan pernah ketemu Tuhan. Oleh karena itu belajar untuk mengenal Tuhan secara benar dulu. Itu. Hal ini akan mengubah kita
mengubah cara pandang kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, penyembahan dalam roh dan kebenaran itu sama sekali bukan penyembahan fisik. Tetapi penyembahan yang memberi nilai tinggi kepada Tuhan dalam hidup kita. Memberi nilai tinggi itu bukan cuma hari Minggu. Kita nyembah angkat tangan, enggak. Tapi hari Senin ketika kita datang di kantor kemudian diomelin nama bos dan kita mengampuni bos itu yang ngomelin kita. Itu memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Dagingnya enggak enak. Tapi bagi Tuhan di mata Tuhan. Itu artinya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita sakit, kita sudah gak ngeluh sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kami mengucap syukur. Kalaupun kami ngalami sakit ini, perlihatkan kepada kami apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kami karena kami bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Saya ajak nyanyi lagu ini ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Nikmati lagu ini, katakan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Penyembahan itu apa Bapak Ibu? Hidup kita. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang di kantor, ketika ketemu dengan orang-orang di sekolah, di kampung, jadikan hidupmu itu penyembahan bagi Tuhan. Bukan karena pakai kalung salib, no. Tapi dari setiap perkataan yang keluar, setiap tindakan, setiap respon yang keluar, itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati, belajar rendah hati. Dengan rendah hati ku bersembah. Sadar kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Come on, say. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Bukan. Mulai angkat hati kita yuk kepada Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Katakan pada Tuhan Bapak Ibu. Come on, say. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu sebentar aja untuk mendoakan Bapak Ibu yang pada siang hari ini mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena dari mengenal itulah pintu kita memiliki penyembahan di dalam roh dan kebenaran secara benar. Mungkin kita sudah Kristen lama, mungkin kita bahkan sudah melayani, tapi kita gak pernah kenal siapa Tuhan kita. Karena kita selama hidup kita lebih banyak nuruti diri kita sendiri, menguntungkan diri kita sendiri.
Kita nggak pernah kenal bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Kalau ada Bapak Ibu yang memiliki kerinduan itu, Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini, ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan menghargai kejujuran Bapak Ibu. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang mau mengenal lebih lagi Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati mereka dimanapun mereka berdiri. Semakin restorasi hidup mereka, ubah hidup mereka. Supaya mereka kerinduan mereka itu adalah mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup mereka, Tuhan. Melalui setiap masalah, melalui pergumulan, melalui segala hal dalam hidup kami. Kami semakin mengenal betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau gak pernah berkhianat dalam hidup kami. Engkau gak pernah melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa. Yang membawa kami ke hari depan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Ku tahu hidupku. Ngomong sama Tuhan ya Bapak Ibu, bukan sama saya. Pastikan kita mendengar suara kita sendiri seperti ngomong di depan kita ada Tuhan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Seperti di depan kita ada Tuhan, katakan. Ku tahu hidupku berharga. Ini bukan cuma lagu. Ini adalah pewahyuan yang luar biasa bahwa hidup Bapak Ibu berharga. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi yuk. Seperti ada Tuhan di depan kita, katakan. Ku tahu hidupku. Oh, luar biasa. Ada banyak orang di jamaah Tuhan siang hari ini. Penyembahan, yes. Kau ada orang yang mau teriak sama Tuhan. Ada orang yang mau mengatakan kepada Tuhan, I love you Lord. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Jangan buru-buru selesai Bapak Ibu. Segenap hidupku sekali lagi yuk, lebih manis kepada Tuhan. Katakan lebih manis kepada Tuhan. Katakan ku tahu, yes. Hidupku. Bu gak usah dihapus air matanya, gak apa-apa, itu indah bagi Tuhan. Gak apa-apa. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes. Oh, ku tahu hidupku berharga. Angkat wajah ke arah surga yuk. Angkat wajah ke arah Tuhan sebagai bentuk kemenangan kita. Segenap hidupku lebih dahsyat lagi kepada boleh angkat tangan, boleh angkat wajah, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Setiap orang lakukan untuk Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau untuk hidup kami berharga. Orang-orang yang dipilih Tuhan, come on say. Ku tahu hidupku berharga
segenap hidupku. Segenap hidupku. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Komitmen kita kepada Tuhan, katakan segenap hidupku, ku persembahkan Tuhan. Segenap hidupku. Persembahkan. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat, luar biasa. Come on, Jesus. Woo. Tuhan, kami percaya bahwa setelah ini Tuhan, hidup kami tidak sama lagi dengan kondisi sekarang. Kami lebih luar biasa. Karena Engkau yang memberi kekuatan dalam hidup kami luar biasa juga Tuhan. Dan kami percaya masalah persoalan tidak akan mampu menggoyahkan kami lagi. Karena kami punya Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan kami tinggal di dalam Allah yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diberkati luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan menyiapkan hati kami. Untuk kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Amin.